Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul 1.4 demonstrasi kontekstual, kali ini adalah pendampingan murid dengan pendekatan coaching. Pendekatan coaching yang dilakukan pada pembimbingan siswa kali ini menggunakan coaching model Tirta. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar. Guru perlu dan penting untuk memiliki keterampilan coaching, karena tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan pendampingan kepada murid melalui pendekatan coaching di komunitas sekolah dengan lebih mudah dan mengalir. Model Tirta singkatan dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan T. Tanggung jawab. Ini adalah tahapan-tahapan dari coaching model Tirta. Siswa Kila mempunyai masalah pemilihan program studi setelah lulus SMA. Saat ini, Kila belajar di SMA jurusan MIPA. Ia ingin mendaftar di program studi akuntansi, sementara orang tuanya ingin Kila menjadi seorang dokter. Selain itu, Kila juga bingung, karena dengan demikian, ia harus lintas jurusan. Saat ini ia berada di jurusan MIPA, sedangkan akuntansi berada di jurusan IPS. Berikut ini pembimbingan siswa Kila dengan guru memberikan coach model Tirta. Selamat siang Bu Nauli. Selamat siang Mbak Kila, silakan duduk. Ada apa ya Mbak Kila? Jadi perihal saya kesini, saya hendak berkonsultasi tentang masalah saya Bu. Oh begitu, kira-kira ada yang bisa Ibu bantu? Jadi ada beberapa hal yang membuat saya murung belakangan ini dan membuat saya bingung belakangan ini. Jadi saya meminta Ibu memberikan arahan saya untuk mendapatkan solusi akan masalah tersebut Bu. Baik, kira-kira apa yang menjadi masalah dari Mbak Kila? Jadi masalah yang saya pikirkan akhir-akhir ini itu perihal pemilihan prodi Bu untuk kelanjutan berikutnya. Di saat saya ingin memilih prodi yang saya inginkan, tetapi orang tua saya memiliki kehendak lain dan menentang akan prodi yang akan saya pilih Bu. Oh begitu. Kemudian ada lagi yang menjadi masalah dari Mbak Kila? Sebenarnya juga ada Bu, karena akhir ini saya merasa gelisah akan pemilihan step saya ke depannya akan lintas jurusan. Saya kadang-kadang merasa bimbang Bu, apakah lintas jurusan itu merupakan pilihan yang baik. Karena kan juga selama 3 tahun di IPA kan nggak ada beberapa pelajaran yang diajarkan di sosial juga. Jadi kadang saya merasa bingung dan gelisah apakah ini pilihan yang tepat akan lintas jurusan. Itu juga merupakan masalah-masalah yang sedang saya pikirkan akhir-akhir ini akan lintas jurusan dan pemilihan prodi yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Baik, berarti ada 2 masalah Mbak Kila di sini ya. Dengan diskusi ini nanti diharapkan Mbak Kila bisa mempunyai solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Ya. Untuk yang pertama, pemilihan prodi ya Mbak ya, pemilihan prodi yang antara keinginan Mbak Kila dengan orang tua itu tidak sama. Bisa dijelaskan kepada Ibu, Mbak Kila ingin melanjutkan di prodi apa dan keinginan orang tua inginnya Mbak Kila melanjutkan di mana? Jadi tentang pribadi saya sendiri, saya lebih memilih prodi akuntansi Bu. Tetapi orang tua saya menginginkan saya untuk memilih prodi kedokteran. Sedangkan saya tidak terlalu suka hal-hal yang berbau biologi dan lain-lain Bu. Saya lebih tertarik terhadap dunia perhitungan seperti akuntansi. Oh begitu. Kalau untuk prodi belajar akuntansi itu di sekolah, apa yang Mbak Kila senangi? Apa yang Mbak Kila kenapa kok
lebih suka kepada pelajaran akuntansi tersebut? Di akuntansi itu kan banyak hitung-hitungan ya Bu. Ya. Nah, saya tuh lebih suka hitung-hitungan. Di saat saya belajar hitung-hitungan, saya merasa tertantang, saya merasa tertarik akan hitung-hitungan. Jadi saat mengerjakan hitung-hitungan, saya merasa ini dunia saya lebih nyaman di sini, dan untuk kedepannya saya ingin selalu berinteraksi dengan hal-hal perhitungan di situ. Maka dari itu saya ingin memilih akuntansi yang juga berkaitan dengan hitung-hitungan. Ya, ya. Apa ada hambatan ketika Mbak Gila belajar akuntansi tersebut? Saat belajar hitung-hitungan akuntansi tersebut, kadang-kadang saya kurang teliti Bu dalam menghitung. Yang sebenarnya itu saya bisa mengerjakan rumusnya, tata caranya dari awal hingga akhir, tapi hasil akhirnya kadang-kadang salah karena ada beberapa step yang saya salah perhitungannya dan kurang teliti. Itu Bu yang saya sering harus saya selesaikan ketelitian saya itu dalam akuntansi. Apa usaha Mbak Gila dalam mengatasi ketidaktelitian tadi? Untuk itu biasanya saya mengerjakannya lebih pelan-pelan. Harus saya double check lagi setelahnya. Kemudian saya banyak melihat dan mengerjakan jurnal-jurnal tentang akuntansi juga biar lebih terbiasa tentang hitung-hitungannya dan lebih teliti dalam mengerjakan. Ya, baik. Dari pembicaraan ini tadi, kalau Ibu bisa simpulkan, jadi berarti ini Mbak Gila memilih prodi akuntansi tertarik karena memang suka hitung-hitungan. Kemudian bahkan ketika mempunyai masalah pun di dalam hitungan itu untuk mengatasi kesulitan itu juga sudah tahu caranya, yaitu dengan lebih teliti lagi, lebih mengecek langkah-langkah di dalam mengerjakan hitungan tadi. Baik, kemudian untuk yang kedua tadi, masalah yang kedua, lintas jurusan gitu ya. Sekarang Mbak Gila di jurusan IPA ya. Itu boleh Ibu tahu apa lintas jurusan itu? Dalam hal ini kan Mbak Gila di jurusan IPA, kemudian inginnya melanjutkan ke akuntansi. Bisa diceritakan kepada Ibu apa yang menjadi ganjalan Mbak Gila? Jadi kan seperti yang Ibu tahu, saya kan dari jurusan IPA, sedangkan prodi yang saya pilih ada di jurusan sosial atau IPS. Nah, yang membuat saya bingung akan lintas jurusan tuh kadang-kadang saya merasa bimbang Bu, akibat setelah 3 tahun belajar di IPA, masa ilmu yang diterapin, yang dipelajarin di IPA tuh nggak dilanjutkan ke depannya, kan seperti terasa eman-eman gitu. Jadi saya merasa kayak yang kenapa nggak dari awal kalau mau ambil prodi IPS, kenapa nggak masuk jurusan IPS saja, kenapa malah jurusan IPA? Karena ada beberapa mata pelajaran yang juga beberapa mata pelajaran sosial yang nggak dipelajari di IPA juga kan. Jadi ada beberapa pelajaran yang harus saya kejar lebih lanjut. Dan saya merasa kalau misalnya saya takut, saya merasa tertinggal akan saingan-saingan saya yang lain. Karena teman-teman saya yang dari sosial tuh terkesan lebih matang dalam memilih jurusan yang akan mereka kalian pilih juga. Mereka kan juga pasti ada yang memilih akuntansi juga kan. Saya merasa kalau saingan saya tuh berat-berat. Jadi saya bingung apakah benar saya milih akuntansi. Apa yang menjadi alasan Mbak Gila sehingga seperti memang betul-betul ingin melanjutkan ke akuntansi itu? Padahal kan nanti harus belajar yang lain lagi ketika mau melanjutkan itu untuk proses seleksinya ya. Adakah yang menjadi alasan tersendiri sehingga memang ingin benar-benar mempelajari akuntansi tersebut? Ya seperti saya bilang sebelumnya Bu, saya sangat suka perhitungan. Jadi sepertinya akuntansi itu cocok dengan kesukaan saya atau hobi saya juga. Jadi dengan saya memilih prodi akuntansi, mungkin bakat saya maupun ketertarikan saya terhadap perhitungan bisa ditingkatkan kembali. Makanya saya lebih memilih akuntansi Bu untuk prodi selanjutnya. Kalau ada hambatan dalam
memilih lintas jurusan tadi, karena akuntansi di jurusan IPS ya. Tentu dalam mempelajari untuk mengikuti tesnya nanti mempelajari berbagai mata pelajaran yang tidak diajarkan di IPA. Bagaimana dengan hambatan-hambatan tersebut? Apa Mbak Gila akan lakukan? Jadi untuk selanjutnya perihal mapel yang tidak diajarkan di MIPA itu saya lebih 2 kali kerja keras lagi Bu dalam belajar. Selain belajar mapel-mapel di IPA, saya juga menyempatkan di akhir pelajaran maupun di istirahat. Biasanya saya colong-colong belajar perihal mapel-mapel sosial. Waktu istirahat, waktu pulang sekolah. Misalnya untuk pelajaran IPA ada ujian, misalnya ada ujian fisika. Nah, ujian fisika itu saya fokuskan dulu buat belajar mapel-mapel IPA, mapel-mapel fisika. Tapi setelah belajar itu, saya langsung sempatkan kembali untuk menyicil mapel-mapel sosial. Wah, luar biasa sekali ini Mbak Gila ya. Bisa membagi waktu dengan baik sehingga pelajaran di jurusan yang sekarang dijalani yaitu jurusan IPA itu tetap dipelajari dengan sepenuh hati, namun juga menambah dengan mempelajari dari jurusan IPS mata pelajarannya di waktu-waktu yang sekiranya bisa bisa digunakan untuk belajar gitu. Ya, hebat sekali ini Mbak Gila dalam mengatasi hambatan ya yang untuk meraih keinginannya tersebut. Kemudian yang menjadi prioritas utamanya Mbak Gila saat ini ya, sehubungan dengan tadi ya berbedanya jurusan yang diinginkan dengan keinginan orang tua. Di prioritas utama saya sekarang kali ini, saya menyimpangkan keinginan orang tua saya. Saya lebih memprioritaskan keinginan saya dalam memilih prodi akuntansi. Di sini saya lebih ingin diberi arahan perihal bagaimana memberitahu orang tua saya dengan baik dan pengertian perihal prioritas prodi saya yang akan saya pilih. Ada lagi yang ingin Mbak Gila lakukan? Selain berkonsultasi dan ngomong baik-baik dengan orang tua, saya juga rencananya akan berkonsultasi dengan guru BK terlebih dahulu Bu. Apakah itu hal yang baik, apakah ada solusi yang lain akan hal tersebut. Nah, tepat sekali itu Mbak Gila untuk membicarakan dengan orang tua lagi dengan baik-baik, menjelaskannya, namun terlebih dahulu akan ke guru BK. Begitu kalau yang Ibu simpulkan dari apa yang Mbak Gila utarakan itu. Kemudian komitmen apa yang Mbak Gila akan lakukan dalam waktu dekat ini? Komitmen itu tadi karena saya juga ada kakak kandung saya yang memilih prodi yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua saya. Jadi untuk awal-awal saya akan konfirmasi dulu ke kakak saya akan keinginan saya sendiri ibu, biar saya juga mendapat solusi bagaimana ngomong baik-baik ke orang tuanya. Jadi saya akan berkonfirmasi dulu ke kakak saya untuk membantu saya membicarakan hal ini kepada orang tua saya. Wah, bagus sekali itu Mbak Gila, karena kakaknya sudah lebih pengalaman ya, jadi bisa membantu untuk menjelaskan kepada orang tua. Ini Mbak Gila luar biasa sekali, sudah bisa menemukan solusi dari tadi ada 2 permasalahan ya, bagaimana memilih prodi yang diinginkan yang berbeda dengan keinginan orang tua, dan juga lebih ke lintas jurusan yang tadi masih menjadi ganjalan ya. Tentunya tadi sudah menemukan solusi, tinggal nanti Mbak Gila untuk jangka waktu dekat menemui guru BK dan berbicara kepada orang tua. Baik Mbak Gila, ini sangat luar biasa sekali. Ibu berdoa mudah-mudahan semuanya lancar dan sukses selalu buat Mbak Gila. Ya,
Makasih banyak ya Bu Nauli sudah Sama-sama. mengiring saya menemukan beberapa solusi yang tepat bagi saya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Mbak Kila. Semoga hari Ibu menyenangkan ya Bu. Sama-sama Mbak Kila. Hari- Sehat selalu. Ya, selamat siang Bu. Siang Mbak.